Hey guys, seperti yang sudah kita post di YouTube kemarin, ada banyak yang suka dengan konten versus. Karena banyak yang suka, Daliskan akan rutin membuat konten versus ini setiap hari Kamisnya. Sudah ada ratusan pendapat yang sudah kalian tulis terkait konten apa yang akan kita buat untuk minggu ini. Setelah memilih pendapat kalian dan melihat lawan-lawan yang seimbang, maka di video kali ini kita akan memprediksi dua superhero terkenal DC maupun Marvel, yaitu Cyborg dan juga Iron Man. Kira-kira kalau mereka harus bertarung, siapa sih yang akan menjadi pemenangnya? Tapi peringatan buat teman-teman semuanya, video ini hanya bersifat prediksi dan tidak mutlak benar. Juga tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Pemenang sebenarnya hanya bisa disimpulkan berdasarkan imajinasi pribadi masing-masing. Tapi, kalian juga bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan di kolom komentar di bawah. Alasan Daliskan memilih kedua superhero ini karena Iron Man dan juga Cyborg mengandalkan teknologi dalam pertarungan mereka. Tony Stark adalah master di bidang teknologi, dan Cyborg juga mendapatkan anugerah menjadi bagian teknologi canggih di sekujur tubuhnya yang bisa melakukan apa saja, bahkan lebih cepat dari pikirannya sendiri. Untuk perbandingan yang pertama, langsung saja kita bahas origin story dari kedua superhero ini. Asal mula Tony Stark menjadi Iron Man adalah ketika ia pergi ke Afghanistan untuk melakukan presentasi atas teknologi senjata yang diproduksi perusahaannya. Sialnya, di perjalanan pulang Tony Stark ini dihadang oleh kelompok teroris, lalu ia ditangkap. Selama masa penculikan itu, Tony Stark dipaksa untuk menciptakan senjata untuk kelompok itu. Memanfaatkan beberapa alat yang ada di gua penyekapan itu, Tony Stark membangun senjata inovasi yang berbentuk kostum besi untuk para teroris itu. Tapi siapa sangka, ternyata Tony Stark ini punya rencana lain di balik proyeknya itu. Ia membangun baju besi yang bisa dinaiki oleh manusia dan menggunakan armor itu untuk melarikan diri. Selama masa penyekapan, Tony Stark menyadari bahwa senjata yang ia ciptakan selama ini ternyata digunakan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah, setelah berhasil kabur dari para teroris itu, Tony Stark mulai membangun inovasi baru yang bisa melindungi dirinya sendiri. Singkatnya, jadilah armor Iron Man Mark II yang dibuatnya sendiri di rumahnya. Nah, sejak saat itu, ia mengumumkan bahwa ia adalah seorang Iron Man. Setelah percobaan ayahnya gagal, dan kecelakaan ini membuat Victor Stone terperangkap dalam tubuh besi, mulai saat itu, ia dianggap meninggal oleh orang-orang sekeliling. Ayah Victor yang merupakan peneliti brilian, berusaha untuk membuat Victor ini tetap hidup, lalu ia menjadi sosok baru yang bernama Cyborg. Setelah sekian lama belajar memahami kekuatan yang ia miliki, akhirnya Victor Stone ini merelakan kehidupan lamanya sirna untuk selamanya dan memutuskan untuk menjadi pahlawan pelindung bumi yang bernama Cyborg. Berikut adalah statistik kekuatan dan kemampuan persenjataan kedua superhero ini. Sekarang mari kita bahas tentang battle antara kedua superhero ini. Bagaimana jika Cyborg ini harus melawan Iron Man? Berikutlah simulasi singkat yang akan terjadi apabila kedua superhero yang bertarung. Kedua karakter ini sama-sama memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya, tanpa adanya teknologi, mereka berdua ini hanyalah manusia biasa. Tony Stark memiliki banyak armor yang memiliki kelebihan masing-masing. Jika Tony Stark ini menggunakan armor yang ada di film MCU untuk melawan Cyborg, maka sudah bisa dipastikan Cyborglah pemenangnya. Mengapa begitu? Karena memang armor Tony Stark, tepatnya armor di bawah Mark 51, semuanya bisa dihancurkan dengan senjata. Sedangkan armornya Cyborg bisa pulih dengan sendirinya. Pengecualian untuk armor Iron Man yang ada di Endgame ya teman-teman. Tapi lain lagi ceritanya kalau Tony Stark ini menggunakan armor paling canggihnya yang diberi nama Iron Man Mark 51 atau bahkan Mark 85 yang ada di Avengers Endgame. Armor yang ke-51 ini bisa mengubah bentuk seperti apapun keinginan Tony Stark. Mark 51 juga memiliki kecanggihan sangat luar biasa. Jadi jika Cyborg ini dilawan menggunakan armor ini, kemungkinan besar Tony Stark lah yang akan menang. Baik Cyborg maupun Iron Man punya kemampuan yang sangat unik. Tapi jika mereka berdua harus bertarung habis-habisan, kemungkinan besar Tony Stark lah yang akan menjadi pemenangnya. Mengapa cepat sekali menyimpulkan seperti itu?
karena memang Tony Stark ini punya banyak sekali armor canggih, dan salah satunya bisa mengubah bentuk menjadi Hulkbuster ataupun benda lain yang diinginkan. Sedangkan untuk karakter Cyborg, sejauh ini ia lebih ahli dalam bidang hal peretasan saja. Untuk kelebihan dari armornya, baru sedikit saja yang kita ketahui. Belum lagi ada armor Iron Man yang bisa menyatu dengan sistem saraf Tony Stark yang bernama Bleeding Edge. Selain canggih, armor ini tidak bisa ditembus dengan berbagai macam peluru. Maka dapat disimpulkan, Iron Man akan sulit untuk dikalahkan jika pertarungan itu dilakukan secara fair. Kalau untuk Cyborg, ia memiliki kekuatan semburan energi yang bisa menghancurkan apa saja yang berjarak 50 mil dari semburan itu. Melihat dari kekuatannya, memang sebenarnya sangat kuat. Tapi jika Cyborg ini harus melawan Iron Man, tentu Iron Man ini bisa menangkisnya dengan perisai energi yang dimilikinya. Dengan perisai energi itu, Iron Man dapat menyerap energi tersebut, lalu menyemburkan kembali ke lawannya. Lihat saja apa yang terjadi di Avengers Endgame. Tony Stark dapat menyalurkan energi petir Thor dan menyemburkannya ke tubuh Thanos. Dengan pertandingan secara fair, Iron Man lah yang menjadi pemenangnya. Tapi Cyborg ini juga memiliki kekuatan yang bisa bangkit dari kematian. Walaupun Tony Stark ini mengalahkannya, dalam 1 menit Cyborg ini bisa bangkit kembali. Nah, bisa disimpulkan, pertarungan mereka akan sangat sulit untuk berakhir. Salah satu cara untuk menentukan pemenangnya, tentu saja seberapa cepat kedua superhero ini bisa meretas sistem teknologi lawannya masing-masing. So, sekarang mari kita bahas siapa yang bisa paling cepat meretas ke sistem lawannya. Cyborg ini membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk meretas teknologinya Batman. Tapi kita tidak tahu seberapa cepat Cyborg ini bisa meretas teknologinya Iron Man. Karena memang pada dasarnya, teknologi Iron Man ini berbeda dimensi dengan teknologinya Cyborg. Tapi jika bisa disimpulkan secara singkat, dalam hal retas-meretas, sepertinya masih Iron Man yang menjadi juaranya. Mengapa begitu? Karena Tony Stark ini memiliki asisten yang bernama Friday. Friday bisa meretas sistem Cyborg ini secara manual selagi Tony Stark ini sedang bertarung dengan Cyborg atau ketika Cyborg ini sedang proses kebangkitan kembali setelah kalah melawan Iron Man. Melihat peluang Cyborg yang tengah sibuk itu, maka bisa saja Friday sudah masuk ke dalam sistemnya Cyborg dan menghentikan proses kebangkitannya. Jadi bisa disimpulkan, Tony Stark masih mengungguli beberapa aspek. Sebenarnya masih banyak sekali pembanding dan juga kemungkinan menang antara kedua superhero ini. Tapi di video kali ini, hanya beberapa pembanding itu saja yang bisa kita gambarkan dan menyimpulkan siapa sebenarnya pemenangnya. Nah, di akhir video ini, maka dapat kita simpulkan, jika Cyborg harus bertarung dengan Iron Man, maka pemenangnya adalah Iron Man. Nah, ini tentu saja pendapat dari Screen. Bagaimana dengan versi kalian? Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Tambahkan di kolom komentar, dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika teman-teman menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.